Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 109. Wadda katsirun, menginginkan. Katsirun, sebagian besar daripada golongan ahlul kitab. Lau, jikalau sekiranya, yaduddunakum, mereka bisa mengembalikan kamu kepada kekafiran min ba'di imanikum, setelah kamu beriman, hasadan, lantaran hasad atau dengki, min 'indi anfusihim, yang muncul, yang timbul dari diri mereka sendiri, min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah jelas, terang dan nyata bagi mereka kebenaran. Judul kaji kita malam hari ini sesuai dengan apa yang telah disepakati, yaitu hasad. Sering orang terjemahkan maksud dengki atau iri atau sirik, atau di kami di Singapura namanya ebek. Ago PB ego pendengki. Ebek. Bebet lain lah tuh. Jadi hasad itu sebenarnya suatu penyakit, maradun min amradin nafsi, suatu penyakit jiwa yang sangat kronis, susah mengobatinya kalau tidak betul-betul bersungguh-sungguh. Sampai-sampai dikatakan jarang orang yang bisa bebas, terlepas daripada hasad, kecuali orang-orang yang betul-betul dijaga, dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga dikatakan ma khala jasad min hasad. Ma khala, tidaklah sunyi, tidaklah lepas, terbebas, terhindar satu jasad pun daripada hasad, daripada dengki. Ma khala jasadun min hasadin. Jadi ma khala jasad min hasad, tidaklah pernah kosong, terlepas, selamat satu jasad pun daripada dengki. Begitu kronisnya penyakit hasad, dan menjalar dan menular. Kadang tanpa terasa kitalah dihinggapi, dijangkiti hasad itu. Lalu apa yang dikatakan hasad? Ya, definisi sederhananya SMS. Sakit dulu, sakit, susah, sansai, sansaro, sedih, melihat orang senang, suka, gembira. Itu saya definisi salahnya. Tidak senang, tidak suka, tidak nyaman melihat orang mendapat sakit hati mereka. Dalam surah Ali Imran ada disyaratkan seperti itu. Itu ji'in tamsaskum hasanatun tasukhum, jika kamu ditimpa, disenang, ditimpa
atau kamu mengalami suatu hasanah, suatu kebaikan, atau memperoleh suatu nikmat, kebahagiaan, tasu'um, menyakitkan hati mereka dan menyedihkan mereka. Ali Imran surat ketiga ayat 120. In tamsaskum, jika kamu itu memperoleh suatu hasanah, apapun bentuk hasanahnya, itu kebaikan, kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, keberuntungan, pokoknya apapun yang berupa kebaikan lah. Tasuhum, menyakitkan hati mereka, menyedihkan mereka, mendukakan mereka. Mereka siapa? Ya mereka yang penyakit itu. Ya mula-mula itu orang munafik, orang Yahudi. Karena hasad itu penyakit populer di kalangan Yahudi. Wa in tusibukum sayyi'ah, jika kamu mengalami suatu keburukan, kekalahan, kegagalan, ketidakberhasilan, sengsara, paile, jatuh, dipecat, diberhentikan, sakit, segala macam lah, yafrahu biha, mereka suka dan senang. Bertepuk dia, matilah. Mujur nak jangkang itu pelampiasan sakit hatinya dan senangnya dia ketika seseorang mendapatkan kemalangan, penderitaan. Itu SMS saja, senang melihat orang susah melihat orang senang. Tidak ada. Nah, mari kita jalehkan. Dalam suatu hadis agak panjang, tapi kita bacalah di situ. Tadi kita catat-catat bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyinya dabba ilaikum dabba. Dabba telah menjalar dan kamu telah diselusupi oleh da'ul umam qablakum, penyakit berbahaya daripada orang-orang sesuk dulu kala. Apa itu? Al-hasad wal baghdha, dengki dan permusuhan telah menjalar kepada kalian, kata Nabi Muhammad, dan kalian telah ditulari, diselusupi oleh penyakit umat terdahulu, khususnya penyakit kaum Yahudi, Bani Israel. Apa itu? Hasad dan baghdha. Baghdha, ba ghain dad panjang tambah hamzah, baghdha, kebencian, permusuhan. Wal baghdha'u hiya al-haliqah, permusuhan itu adalah haliqah, mencukur. Kebencian, permusuhan, mencukur atau membotaki. La aqulu tahliku sya'ar, aku katakan kepada kalian semua, kata Nabi, bukan berarti mencukur atau membotaki rambut. Walakin tahliku din, dia mencukur, membotaki agama kalian. Walladhi nafsi biyadi, aku bersumpah demi diriku di tangannya, kata Rasulullah, la tadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk surga, hatta tu'minu, hingga kalian itu beriman, wala tu'minu, dan kalian tidak akan beriman, hatta tahabbu, saling cinta mencintai. Afala unabbiukum bima yusbitu dzalika lakum, apakah kalian mau aku beritahu, kata Nabi, yang dapat menimbulkan hal tersebut? Kata beliau, afsus salam bainakum, perbanyak menyebarkan salam, itu dapat menghilangkan kebencian, permusuhan, dendam, khusumat dan sakit hati. Itu dengki. Jadi dengki penyakit terdahulu. Kata pakar-pakar, kapan atau bila saja kita
sakit, sedih, tidak suka, menggerumas hati kita melihat orang bahagia tuh, hati-hatilah, itulah mulai dimasuki yang kita. Kalau wasawaknya bila saja hati kita sedih, duka, atau mengerayuhnya, menceliak orang bahagia, senang, mendapat sukses, berhasil, ketika itu walah dijangkiti oleh hasad. Hasad itu biasanya kepada orang yang sama profesi, sama status. Maka jadilah hasad itu saudara sesama saudara, menantu sesama menantu, guru sesama guru, pedagang sesama pedagang, pegawai sesama pegawai, begitu seterusnya. Terkenallah hasadnya Qabil kepada Habil, ujungnya pembunuhan. Hasadnya saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, ujungnya pembunuhan, cuman gagal, lalu disingkirkan, dimasukkan, dibuang ke sumur, kemudian dijual sebagai budak. Terkenallah hasadnya tokoh-tokoh Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi, yang mereka tahu dan sadar, paham betul Nabi Muhammad itu Nabi. Mereka akui Muhammad itu Rasul. Mereka temui ciri-cirinya dalam kitab Taurat. Tapi karena hasad, kenapa Allah pilih, Allah angkat kalah lain, tak kalah mereka, tidak diakuinya kerasulan Nabi Muhammad. Itu hebatnya hasad. Dan jangan lupa, salah satu faktor penyebab iblis dienyahkan sehingga dia mendapat laknat, wa anna alaikal la'nah, engkau berhak dapat laknat karena hasad, dengki dia kepada Nabi Adam. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Yang kau ciptakan dia dari tanah, saya dari api. Lalu kenapa dia yang lebih dimuliakan? Sampai disuruh pula menghormat sujud kepada si pajak aku. Dulu dan turun janjang orang jemaah. Dulu kan sanggaram, pajak anyi ke batang baru. Dan jadi calon lebih suka apa? Kau nak kaji tu? Aku nak kaji tu. Menjaga 4 lurah saya. Asal dalam hadis yang lemah, sebagian ulama mengatakan lemah, sebagian mengatakan boleh, sahih hadis. Iyakum wal hasada, betul-betul jauhi hasad itu. Betul-betul jauhi hasad, karena hasad itu yakul hasanat, dia dapat memakan kebaikan-kebaikan, kama takulun narul hataba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Setiap dengki hilang apa kita, kebaikan-kebaikan kita terus hilang. Cepat menjalar, jadi harus cepat dipadamkan, cepat dihapus, cepat disingkirkan. Itu kira-kira hasad. Hasad begitu. Nah, dalam sabda Nabi tadi kan sudah katakan bahwa telah menjalar. Daba itu biasanya merangkak atau melata. Ini seakan-akan datang satu dalam keadaan menjalar kepada kita, masuk menyusup ke hati. Dan hasad salah satu pintu yang dapat dimasuki oleh setan atau iblis atau jin ke hati kita. Kapan bila kita hasad, dengki, berarti kita sudah buka pintu. Silakan masuk, hai saudaraku setan. Silakan masuk. Nah, dialah nanti memberikan yuwaswisu fi sudurina, dihembus-hembuskan, digadang-gadangkan. Kalau itu yang terdapat, cepat dipudurkan. Berlindung kepada Allah daripada hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatha fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
satu-satunya penyakit hati. Ya Allah turunkan satu surat untuk berlindung kepada Allah, hasad. Tidak ada penyakit-penyakit kejiwaan lain, penyakit hati lain yang langsung Allah turunkan cara berlindung kepada Allah. Diajarkan doanya. Hanya hasad. Tandanya hasad itu berat luar biasa. Tapi ujungnya pembunuhan Qabil. Ujungnya iblis berani membangkang menentang Allah. Dan hasad iblis tidak pernah pudar sampai mati. Sampai dia minta waktu, dia hingga hari kiamat. Dia akan menjajah anak-anak cucu Adam. Jadi hasad jangan dipandang enteng. Dibagi tiga lah hasad itu. Pertama hasad. Yang kedua namanya syamatah. Syamatah. Shin, mim, panjang dan ta. Ta merbutah, ta, syamatah. Yang ketiga ghibtah. Ghibtah. Hasad itu kapan saja kita tidak senang, tidak suka. Orang lain mendapat nikmat itu sudah hasad. Hasad. Dan keinginan agar orang jangan dapat nikmat, justru dapat bahaya. Ini namanya syamatah. Ana syamatah begini. Syamatatil a'da. Wah. Si habis center gua ya mah. Ingin nice. Ingin sini gua. Koko supaya jatuh taji lapak dan nya bersorak. Ketika siapa ko jatuh dapat musibah, dapat berbagai macam hal yang buruk lah. Sini ke tepuk tangannya, gembiranya, namanya syamatah. Syamatah saling berbahaya, saking berbahaya. Jadi suka senang orang jatuh, orang tersingkir, meskipun dia tidak mendapat apa-apa, yang penting pada itu jatuh. Doa dari Nabi itu, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaka wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari cobaan yang sangat berat dan berlindung kepadamu dari perbuatan yang dapat mengantarkan kepada kecelakaan. Berlindung kepadamu daripada takdir yang jelek, dan berlindung kepadamu ya Allah daripada kegembiraan musuh ketika aku mendapat musibah. Satu lagi doa dan jaga Nabi, Allahumma hfazni bil islami qaima wa hfazni bil islami qaida wa hfazni bil islami raqida wa la tushmit bi aduan wala hasidan. Ya Allah, peliharalah aku, jagalah aku dengan Islam ini, baik ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Dan jangan sampai ya Allah la tusmit, jangan sampai gembira, senang, suka, basonjai. Orang nan jajuk, orang nan banci kepadamu ketika mau dapat keburukan. Undong iya, undong dadak, alai. Orang awak tak sorong, orang galak. Kalau awak tak sorong terjelapak, cairnya tu. Galaknya, aku hampir galak. Itu nama syamatah.
Samatah itu hasad yang sangat berbahaya. Dia tidak mendapat apa-apa, tidak memperoleh apa-apa, tidak ada untung, tidak ada lampu tepi sakit. Di baghdha, permusuhan, sakit hati itu tidak ada. Yang penting walaupun dia tidak terpilih, ada jadi pajak itu jangan dia satu. Nak dapat dia nak ada dia. Tapi nampak pajak itu tidak rela dia. Ketika itulah terjadi samatah. Shin mim panjang, ta tambah tanutah, samatah. Samatah, samatatul a'da. Senang sukanya orang yang benci ketika kita mendapat musibah. Kalau hasad tadi, tidak senang melihat orang mendapat nikmat, kemudian kalau dapat nikmat itu pindah kawan. Kalau samatah ko tidak perlu pindah, menjadi pajak ko, menjadi pajak ko takangka untuk dapat cahaya berhenti. Kau dapat tidak hidup ini, mantu mana sakit tiga itu gini. Itu serangkai. Dikata Nabi, dabba telah menjalar, telah menular kepada kamu da'ul umam, penyakit umat terdahulu. Apa itu? Dua. Hasad cik bagtaknya bakulindat, batali bakulindat. Dia adanya permusuhan, sakit hati, kebencian, kau mendorong hasad. Ada cik namanya hikid ko ha kaf dal hikdun ko membalas artinya. Ada menyimpan kebencian, kemarahan, sakit hati, tidak kita lepaskan karena tidak mampu melepaskan atau tidak talak melepaskan, cuma mencari peluang. Tiba saatnya nanti, tiba waktu nanti kita lapihan, namanya hikid, kecil orang dandam. Tambahlah khusumat permusuhan, jadi dendam khusumat. Menyimpan bara dalam hati, menunggu peluang, menunggu kesempatan. Hikdun, haqafdal hikdun, menunggu kesempatan, menunggu peluang. Akulah kata orang waktu, ndak kasase pantau ke ladang. Den jamu masih den goreng angui. So se paja ka dadang la mati baja. Iko di jamu anu sudah tu digoreng no sampai angui lah. Makan yang penuh tanah. Mantap mana lagi. Oh baik Ustaz. Hikdun. Orang yang hikdun itu bertemu dengan kita biasa-biasa. Kadang-kadang diajarnya galak. Tapi bagi orang yang ahli perwajahan, atau aku ahli perwajahan dua kan. Bagi orang ahli perwajahan nampak tu raut wajah, rono wajah tu nampak. Wajah aku galak dia tu. Pak saya. Nampak di raut wajah, auranya. Rono dah Pak. Rono nampak dari wajah. Lunak kepala caciang bahkan. Di pematang iriaknya matang sawah. Kepala caciang iriak pematang. Santiang orang kampung ngomong bahasa kan. Itu dia hikit. Ada satu lagi namanya gil. Gain lam gil dan gillud. Suatu penyakit di hati itu kolaborasi. Ada marah, ada dendam, ada dengki. Ya. Marah yang tidak lepas disimpan di hati. Lalu setiap melihat orang kok manga-manga kok senyum orang sakit hati jo. Senyum seorang sakit hati.
Orang lain mengecek, lah. Mengecek tah Yosesia orang takanyo mengecek sekinda anulah sabi siapanya. Ngurumeh. Gil. Dalam doa diajarkan kepada kita, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kan surah Al-Hasyr, surah kalimat 9 ayat 10 ya. Itu, wahai Tuhan kami, janganlah ada di hati kami gil, benci, sakit hati, dendam dan dengki kepada sesama kaum muslimin. Kalau itu nanti buat awak kepada kawan-kawan awak, cepet Rabbana la taj'al, jangan jadikan ada di hati kami rasa itu. Ini kaji dasar cekojo bahasa jarang manusia yang tidak ada rasa hasad itu. Cuman ada nama mupuk, ada nama nyiangi, ada nama nyuburkan, ada nama usaha untuk membatasi, bahkan berusaha untuk mengenyahkannya. Itu tergantung orangnya. Kembali kita kepada kaji pangka bahwa hasad itu adalah suatu penyakit yang paling berbahaya yang menerpa jiwa seseorang. Orang hasad adalah orang yang tidak pernah tenang. Orang hasad orang yang tidak pernah tenang. Malam tidak tidur. Nyo pikir. Nyo selalu memata-matai, mengintai-ngintai, ingin tahu sih orang nandi dengki, ingin tahu sih. Nyo selalu mencari informasi tentang orang yang didengkinya. Itu bahaya saat membuang waktu, juga mencukur amalan-amalan kita. Balik kita cakap kan al-baghdha permusuhan. Permusuhan itu adalah halikah mencukur. Cukurnya kata Nabi bukan mencukur rambut, tapi mencukur agama kalian. Bagaikan alat cukur mencukur bulu-bulu dari rambut-rambut, habis agama kaliannya. Rusak agama kalian. Ya amalan-amalan bisa dicukur. Itu bahayanya. Kalau permusuhan, lalu permusuhan kau lahirlah dendam kesumat dan pelampiasan. Di situlah faktor-faktor pemicu timbulnya dengki. Nah, Bapak dan Ibu yang berhadir, menyikapi hasad tadi sempat kita singgung seketik tadi, tentang hasadnya orang Yahudi dan hasadnya saudara-saudara Nabi Yusuf dan saudara Habil. Nah, kita masuk psikosis. Hasad dengki itu biasanya terjadi terhadap orang yang seprofesi, orang yang sama. Hasad yang paling berbahaya itu saudara sama saudara. Dan itu sebagaimana tercantum dalam surat Yusuf, bahwa kata Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf mengalami rasa itu daripada saudara-saudaranya sehingga terjadi penyingkiran dan pembuangan, namanya aku astagfirullah.
Sabar. Astagfirullahaladzim. Puas kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazghah. Lupa nazghah. Nazghah begitu. Nun, zai, ghain, ta marbutah, nazghah, nazghun. Nazghun, nazghah, masuk kepada sesuatu untuk merusaknya. Masuk ke sesuatu untuk merusaknya. Dan itu kerajaan setan. Ini ketika Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya lalu masuklah menyelusup ke diri saudara-saudara Nabi Yusuf. Perasaan iri, perasaan dengki, lebih-lebih semenjak saudara-saudara aku memperhatikan bahwa Nabi Yusuf dekat dengan ayahnya. Masuklah menyelusup rasa dengki, rasa tidak senang, sehingga rusak hubungannya bersaudara. Disebutkan oleh Nabi Yusuf kepada dalam firman Allah Ta'ala, setelah aku dirusak hubunganku oleh setan, dirusak hubunganku oleh setan, sehingga saudara-saudaraku begini. Namanya dalam surah Yusuf ayat 100 min ba'di an nazagha syaitan baini wa baina ikhwati. Hubungan ambo dirusak oleh setan. Lalu setan membisikkan dengki. Itulah yang muncul di saudara sesama saudara. Saudara yang dengki itu bukan yang bodoh. Yang dua yang dengki, yang bodoh nak ada. Nah lebih tua nak dengki. Nama nantu Qabil yo Habil. Tu Qabil. Nama nantu si Yahuza atau Yahuda daripada Nabi Yusuf. Tu Yahuda. Yahuda itu kan tidak Yahudi ke bawah. Gen dengki ku rupanya berketurunan. Dalam sebuah riwayat, wallahu alam, kakak nomor 2 tertua Nabi Yusuf namanya Yahuza. Nanti lajah orang Arab Yahuda. Nanti keturunannya Yahudi. Ini rupanya yang perancang makar untuk melenyapkan Nabi Yusuf. Rupanya gennya sampai kini apa pengaruh? Netanyahu namanya. Apa? Ya, nah. Tak tahu lah macam. Rancang. Benar, gen. Diakui oleh Nabi Yusuf. Ucap Surah Yusuf, surah ke-12 ayat 100. Bunyinya begitu. Min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latiful lima yasha innahu huwal alimul hakim. Setelah dirusak hubunganku oleh setan, setan itu memasukkan rasa dengki, sakit hati, dendam, khusumat, sehingga disingkirkan. Mula-mula Nabi Yusuf rencanakan dibunuh, tapi kan tidak jadi dibunuh, dimasukkan ke
Anan terjadi pembunuhan adalah Qabil membunuh Habil. Yahudi berkali-kali merencanakan pembunuhan ke Nabi Muhammad. Dilempar dengan batu. Diundang Nabi Muhammad makan ke rumah. Nabi Muhammad itu kan tak menolak undangan. Rupanya dia sutuh rumah lalu batu kadang. Nanti di Muhammad dua-dua, lah dipersilakan tapi dua senang dua digolengkan batu. Datang Jibril, magi tahu ke Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad bagi share dua. Batu jatuh sebelah. Pernah Nabi diracun. Yang meracun nak tengok-tengok padusi. Padusi meracun. Kapau kambiang. Nabi Muhammad itu kan suka kapau kambiang. Diracun. Nabi sempat merasa tapi belum sempat menelan, diluahkan. Tapi sahabat, ada beberapa sahabat yang sempat menelan. Tak lama mati. Perempuan itu ditanya, kenapa engkau bubuhkan racun? Kalau memang engkau Rasul, pasti engkau selamat. Tapi engkau tidak Rasul, matilah engkau. Itu kasarnya padusi. Entah semua padusi tak itu. Dia padusi yang tak itu maksudnya. Nama. Itu sakit hatinya. Dan turunnya surah Al-Falaq itu gitu juga. Min syarrin naffatha. Nabi Muhammad yang disihir. Disihir Nabi Muhammad. Yang menyihir kau adalah perempuan-perempuan. Ada penyihir laki-laki Yahudi, ilmunya agak di bawah dibanding dengan saudari-saudari perempuannya, itu bekerja samanya untuk menyihir Nabi Muhammad. Ini muka ayat Muslim, naffatat, perempuan-perempuan tukang sihir. Kepalanya Lubaid bin Asam, laki-laki. Cuma kekuatan sihirnya di bawah yang padusi. Di sini ya. Kan turun ayat itu. Turun ayat itu melepaskan pengaruh sihir kepada Nabi Muhammad. Kan bahaya dengki. Bahaya dengki. Faktor dengki. Jadi kalau dengki jangan dipupuk. Jangan dipelihara. Sering-seringlah berlindung kepada Allah daripada sifat dengki. Sangat berbahaya sekali. Karena dia memakan segala-galanya. Faktor utama dengki itu kan lahir dan muncul atau timbul lantaran tidak senang kepada Allah. Tidak suka kepada Allah. Kenapa Allah mengasihi orang lain nikmat, kelebihan, keutamaan, rezeki, kemuliaan? Kenapa tidak? Ini patutnya protes kepada Allah. Cuman orang dengki tidak bisa protes kepada Allah. Dilampiaskannya protesnya kepada orang yang dapat nikmat. Patutnya dengki kepada Allah. Padahal Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendakinya. Karunia itu Allah beri kepada siapa yang Dia kehendaki. Anak orang yang dengki tidak senang. Kau dapatnya nama mengatur nikmat Allah, karunia Allah, rezeki Allah. Bencinya Allah magi sadu. Kau dapatnya main sadu Allah. Itu dengki. Dan dengki itu kata fatwa ulama. Syuhun, cekir balapi itu marad, suatu penyakit. Syuh, asyuhu, cekir balapi, kikir wakil itu adalah marad, penyakit yang berbahaya. Wal bukhlu marad, bakhil jauh penyakit. Wal hasad, sementara hasad syarrun minal bukhli. Hasad kau lebih sangat jelek, sangat buruk daripada kikir atau pelit. Karena hasad sifatnya bisa menghancurkan orang. Bisa hasad kau nanti mencelakai orang, mencederai orang. Kalau pelit tidak. Ini kedua-duanya penyakit. Nah, kena orang azan kita ubahlah kesimpulan-kesimpulan secara garis besar.
salah satu penyakit yang paling berbahaya menimpa jiwa seorang adalah hasad. Apa hasad? Hasad tidak senang, tidak suka melihat orang lain mendapat nikmat, dan senang, suka melihat orang lain mendapat susah. Kalau senang melihat orang-orang jatuh, celaka, mendapat bahaya, senang dan suka, namanya syamata. Tapi kalau ghibtah, melihat orang tak itu, kita ghibtah, kita cemburu, itu boleh. Cemburunya orang mukmin, dengkinya orang mukmin adalah ghibtah. Ghibtah, gha, ba, ta marbutah, ta dan ta marbutah, ghibtah. Dengkinya orang mukmin. Dengkinya orang mukmin itu melihat orang melimu, ingin melimu. Melihat orang bersaki, ingin bersaki lu supaya dapat lo nanti rezeki itu dibagi-bagi. Melihat orang kelebihan dalam beribadahnya, ingin lu beda supaya nanti begitu. Atau ghibtah, boleh ghibtah. Ghibtah. Jadi anak orang itu ingin lu anaknya begitu, tapi dia nak sakit hati ke orang tu. Tak sakit hati, tak dendam, cuma dia ingin. Kau anak wak tak itu mangko-mangko wak. Kau wak menapik kau tak itu tu boleh ghibtah. Kemudian ada ciri munafasah, persaingan. Munafasah, persaingan, boleh tu persaingan. Sebab sifat munafasah pun namanya tuh kan cuma bersaing, boleh munafasah. Yang paling berbahaya yang dua cukup, hasad dan syamata. Yang berikutnya, bahwa hasad itu bisa mengakibatkan orang yang dihasadi mendapat kejelekan, keburukan. Karena orang yang hasad kok keinginannya ingin mencelakai orang lain. Hati-hati kita orang hasad. Dan garis bawah, kullu zi ni'matin mahsudun. Setiap siapa saja yang mendapat nikmat, memperoleh nikmat, pasti ada dan dengki. Kullu dhi ni'matin mahsudun. Siapa saja yang mendapat nikmat, ada saja dan dengki. Dan dengki itu bisa orang dekat, bisa orang jauh, bisa orang selepel, orang sama-sama. Itu waspada. Makanya ketika kita mendapat nikmat, jangan angku, jangan sombong, berlindunglah kepada Allah. Agar kita jangan angku, jangan sombong, jangan pamer. Sebab adu-adu seorang yang sakit hati. Biasanya pada acok di samping saudara sama saudara tetangga. Allah itu saya kecil lah kurang. Allah aku masalah. Allah kurang. Ayo ngelume ni. Terus sebentar maduk ke jendela. Kau mangga-mangga orang sebelah tu. Apa ilun tu? Kama-kama. Bantu orang seorang botol tak itu. Panjang ceritanya tu. Tetangga sama tetangga. Rasanya itu. Enggak mungkin kita urai panjang, kesimpulan-kesimpulan tadi lah kita berikan. Bagaimana kita supaya jangan sampai ditimpa penyakit hasad? Doa. Salah satunya surah Al-Hasyr yang tadi telah kita baca tadi. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Wahai Allah, ampunkan dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah lebih dulu daripada kami beriman. Jangan ada di antara kami rasa dengki, permusuhan, dendam, kesumat. Itu doanya di samping acak-acak baca kul a'udzu birab
bil falaq. Itu doa daripada orang dengki. Qul a'udzu birabbil falaq, berdoa kepada Allah berlindung daripada orang dengki. Tapi kalau doa surah Hasyr, jangan supaya kita dengki. Ya. Surah Al-Hasyr tadi, la taj'al fi qulubina ghillan, doa agar kita jangan dengki. Kalau hasad, kalau surah Al-Falaq, berlindung kepada Allah jangan sampai kena kejahatan, syar, kejelekan, kejahatan orang yang dengki. Demikian kaji kita. Ada yang ragu? Kalau enggak, silakan. Itulah kaya di panampaknya Tuhan sekali. Tu hati lah lemah kuruknya sebenarnya. Seketik ni bisa minta waktu 1,5 minit. Cuba carilah jam tu, kalau lebih beko apa biasa lah. Nah, menten hati kalau lah sakit kurang satu, hati kalau lah sakit kurang satu. Nah, kedua kita lah pernah diperlakukan dengan secara tidak baik. Lalu kita ingin orang kau dapat sanksi hukuman daripada Allah. Tiba-tiba mendapat kau jatuh, kau rugi, kau tak lapak, kau sakit. Kita langsung saja membuat satu kesimpulan, Allah begitu prihatin kepada penderitaan kita. Memang ni penampaknya Tuhan sekali. Seakan awak kau begitu hebat di sisi Allah. Gara-gara kita sakitnya, langsung Allah murka kepada orang kau. Itu bukan hanya semata suatu ujub, menganggap diri kau orang yang mulia, orang yang tinggi kedudukan, sehingga Allah tidak rela. Lalu di penampakan Allah akibat tayo alasan tidak. Cuma langsung mengertian tulah kan tulah juga. Tulah. Jangan sebab itu. Karena faktornya lah ada, faktor sakit hati. Kalau anda sakit hati jatuh orang tak ada. Atau kita ada pangapang orang tak ada. Jadi contoh si A, rumahnya ada masalah, ya si B. Tiba-tiba si B mendapat kecelakaan, dapat musibah. Wah, apa yang terjadi? Itu keluar, itulah kasar-kasar itu muncul lah. Itulah sekali kah? Seakan mencakap apa? Allah begitu apa? Begitu prihatin Allah kepada nasib kita yang dizalimi orang. Berarti level kita ku level aku. Jangan ucup lah sekali. Itu jawapannya. Samatah tak samatah itu. Tidak semata. Hati kita kunan dihinggapi oleh perasaan wah orang hebat, awak hamba Allah yang kinasih Allah. Sama dengan orang Yahudi, nahnu abna'ullah, kami ku anak-anak pilihan Allah. Anak pilihan Allah. Kira-kira begitu. Kan dah cukup 2 minit dah. Sekian. Nah, silakan. Si Saron. Dia sempat terucap kata model itu kan, itu dia ulang zalimi muslim tu kan. Sama enggak bahasanya dia ketika ngecek itu? Bahasanya sama. Tetapi penyebabnya tidak sama. Begini, kita tidak boleh mengklaim memvonis orang sebelum orang itu mati. Kalau dibuat cakap tu orang tu lah mati lah. Kali ko memang lapati bajago, memang bulu bajinya. Kalau bulu ada di no. Sampai bulu yo baji punya bulu yo ada di bulu baji. Jadi Ariel Saron kita nak apa bacanya? Sebab tu memang orang laknatullah.
Orang kalau betul-betul jahit segala macam, tidak tobat, tidak sadar ketika mati, lah boleh kita sebut nama. Baru kita bisa memponis orang ketika dia mati. Nah, nya mendapat penyakit 8 tahun lah, tidak salah. Lalu sama dengan Kemal Ataturk. Cuman kita tidak boleh menisbahkan. Itulah dek karajo maneo menyakiti, membunuh, entah yo itu balasannya atau tidak, tidak tahu. Tapi setidaknya setiap orang yang zalim pasti kena hukuman. Kita tidak boleh merinci. Jadi itu azab gini. Azab. Cuma kita tidak boleh mengingatkan lantaran lantaran iko. Kita tidak ada ilmu kita itu kan. Cuman akibat kezaliman je. Akibat kezaliman, akibat kesewenang-wenangan, akibat ya. Tapi tidak boleh itu gara-gara mempercayai Pak Yaman petang tu. Tidak boleh. Boleh begitu lah. Contohnya nak jago Pak Yaman. Lah, kira-kira begitu. Tak boleh kita, sebab kita nak Nabi. Nabi ya diberitahu oleh Allah. Kita tak ada diberitahu oleh Allah. Ikut hukuman kepada pajako, deknya mangko kesianu. Tapi kezaliman, kesewenang-wenangan, keangkara murkaan, kesombongan pasti kena. Di dunia dipenampak oleh Allah. Nah, Pak Imam? Imam 01 ya. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.